Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Baik, pemirsa RRI Net, berjumpa kembali bersama kami RRI Merauke dalam obrolan budaya di hari ini. Dan topik pembahasan kita adalah terkait dengan menjaga warisan rasa. Spesifiknya adalah kuliner khas dari Merauke. Dan di studio podcast sudah hadir kedua narasumber saya atau juga tamu saya untuk saat ini. Dan saya akan menyapa lebih dulu. Yang pertama adalah biasa lebih akrab kita sapa dengan Koko Joni. Lengkapnya adalah Kak Joni Joko Liusiadi ya. Terima kasih juga sudah hadir untuk saat ini. Baik, dan tentunya terkenal dengan kulinernya adalah sagu sep Koko Joni. Lalu yang berikutnya saya sapa juga ada Kak Yulita Sirkan. Apa kabarnya Kak Yulita hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Iya, terkenal dengan produknya adalah dari Adli Food. Dan kita akan ada dalam obrolan budaya di hari ini ya, pemirsa RRI Net, produksi RRI Merauke, dan akan dipandu bersama saya Deci Sambe. Baik, berkaitan dengan topik kita menjaga warisan rasa atau kuliner. Tentunya ini adalah salah satu bentuk juga daripada kita menjaga kearifan lokal ya yang ada di Kabupaten Merauke lebih khususnya. Kalau ngobrol tentang kearifan lokal, sumber daya alam kita sangat besar sekali ya, khususnya untuk Papua masih sangat asli dan juga masih banyak ya, dan ini perlu untuk dikelola dengan baik. Ya, dan saya langsung ngobrol dulu dengan Kak Yulita dan juga Koko Joni berkaitan dengan kegiatan dulu nih. Pastinya pemirsa ingin ketahui aktivitas sehari-hari daripada Koko Joni dan juga Kak Yulita. Rekomendasi yang paling utama adalah memang sagu sepnya ya. Iya, dibandingkan untuk kuliner yang lain yang tentu juga tersedia. Oke, iya, yang pasti juga Koko Joni selain produksi sagu sep juga banyak kegiatan-kegiatan lain ya yang terlibat ya di Kabupaten Merauke. Ya, biasanya kita ikut-ikut pelatihan aja dari pemerintah daerah. Biasanya kami diundang. Seperti hari ini kami ada ikut inkubasi UMKM dari pemerintah Kabupaten Merauke. Baik, iya. Lalu untuk Kak Yulita sendiri nih, silakan aktivitasnya. Ya, untuk saya sendiri pendamping UMK di Papua Selatan dari Koperindak Provinsi Papua Selatan yang langsung dari Kemenko UKM seperti itu. Selain menjadi owner Adli Food sendiri seperti itu, dan untuk toko oleh-oleh kami Mongguanim. Baik, iya, itu adalah aktivitas daripada kegiatan sehari-hari, baik itu Koko Joni dan juga Kak Yulita ya. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa topik kita adalah menjaga warisan rasa kuliner. Kalau kita berkunjung ya ke daerah-daerah yang tentunya jadi tempat di mana kita ingin ketemu mungkin keluarga atau mungkin ada kepentingan pekerjaan, profesi, bahkan pendidikan. Tentu yang paling kita buru ya adalah spot yang berkaitan dengan objek wisatanya. Salah satu juga kuliner nih, kita bisa bawa oleh-oleh pulang untuk keluarga cicipi ya. Nah, yang pasti dari Koko Joni dan juga Kak Yulita juga punya tujuan ya. Yang kita ingin tahu juga daripada dasar ya membentuk atau membuat produk daripada sagu sep dari Koko Joni, kemudian Kak Yulita untuk ciri khas oleh-oleh Merauke, Adli Food, pasti ada ya. Oke, saya dengar dulu pendapat dari Koko Joni, silakan. Iya, baik. Dasar dari saya membuat kuliner ini, sagu sep Koko Joni ini, awalnya karena saya lihat peluang ini sangat besar di Kabupaten Merauke. Apalagi sagu sep ini kan termasuk makanan khas dari suku Marin ya, orang asli Kabupaten Merauke yang harusnya dipublikasikan, harusnya dikenalkan oleh daerah supaya menjadi terkenal di seluruh Indonesia. Karena pengalaman saya ke Jakarta
Kalau ditanya makanan khas orang Papua, mereka cuma tahu papeda. Oke. Padahal makanan khas orang Merauke beda, bukan papeda tapi sagusep. Nah, jadi saya melihat peluang situ, saya coba membantu masyarakat untuk mengenalkan tentang makanan khas kita ini. Apalagi kalau saya kan memang punya darah orang Marin ya, dari nenek. Jadi saya coba kasih kenal bagaimana supaya orang tuh bisa mengenal kita punya makanan khas, dan ternyata makanan khas sagusep ini sebenarnya rasanya memang sangat enak, tinggal dikelola dengan baik. Dan kebetulan memang kami kelolanya ada rasa banyak varian. Ada original, ada gula merah, ada ikan suwir, ada pakai daging rusa, ada bikin pizza sagusep, gitu. Nah, itu coba kita kembangkan supaya tidak sekedar mereka cuma tahu bahwa makanan sagusep yang biasanya dibakar batu. Ini sudah dengan gaya lebih modern supaya bisa menjadi oleh-oleh wajib. Dan memang kalau saya lihat oleh-oleh khas Kota Merauke ini, kalau sagusep ini memang kan beda daripada yang lain. Sehingga ini memang menjadi daya tarik untuk kalau orang berkunjung ke Merauke, bawa pulangnya harus makanan khas yang tidak ada di seluruh Indonesia. Gitu. Baik, betul sekali ya. Itu adalah identitas ya daripada ciri khas kita yang ada di Kabupaten Merauke. Baik, tentunya untuk menjaga kualitas ada juga trik dan cara yang dilakukan oleh Koko dan tim ya. Dan kita juga ingin tahu nih, mulai memproduksi itu sejak kapan? Saya mulai mengenalkan sagusep ini sejak anak saya yang pertama umur 1 tahun sih, berarti 2018. Oke. 2018. 2018, sekarang kita sudah ada di 2024 ya. Baik, luar biasa nih ya. Pastinya perjalanannya juga cukup banyak sekali nih ya. Yang boleh dikatakan perjuangan tersendiri, betul. Jatuh bangunnya ya. Oke, kita nanti akan ngobrol juga. Saya ke Kak Yulita dulu nih. Nah, bagaimana sampai Kak Yulita bisa punya ide mendirikan produk yang memang khusus untuk oleh-oleh khas dari Merauke, dan apa saja sih sebenarnya oleh-oleh yang tersedia di sana? Ya, baik, terima kasih. Untuk Adli Food sendiri memang fokus mengolah sumber daya alam yang ada di Merauke yang notabene nilai jualnya rendah. Awalnya itu saya ingin membuat mindset masyarakat Merauke bahwa potensi alam yang melimpah ini kita bikin sesuatu yang bernilai, berdaya jual tinggi seperti itu. Yang pertama, kami punya keripik pisang madu, itu dari pisang dewaka ikonik Merauke ya, walaupun dia bukan endemik Merauke, tetapi dia berbeda. Pisang dewaka yang tumbuh di Merauke dengan di kota lain, dia memang yang pertama dia tumbuh secara organik, yang kedua dia mempunyai tandan yang lebih besar, namun dia mempunyai kekasan dalam rasa, yaitu bercita rasa masam yang memang harus diolah sedemikian rupa untuk menjadi produk yang berdaya jual seperti itu. Oke, baik. Dari awalnya adalah produk keripik pisang madu itu ya? Iya, keripik pisang madu. Kemudian kami beranjak ke potensi alam lain yang ada di Merauke seperti itu. Ada si ikan gastornya, ada dari hasil buruan tradisional masyarakat Merauke, yaitu rusa sendiri yang notabene orang hanya melihat atau menjadikan oleh-oleh itu dengan produk dendeng, tetapi kalau di kami itu bermacam produk dari rusa yang memang bisa dimanfaatkan secara kuota. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Koko Joni dan juga Kak Yulita Sirkan ya. Nah, tentunya dari kakak berdua ini juga ada hal menarik yang ingin saya tanyakan, adalah melihat potensi alam, sumber daya alam yang sangat banyak. Kita kaya ya kan sumber daya alam. Bagaimana cara sebenarnya untuk bisa kita mengelolanya dengan baik, dan juga tidak hanya sekedar kita memproduksi ya, tapi bagaimana sumber daya alam itu tetap tersedia terus-menerus untuk generasi selanjutnya. Kalau pandangan dari Kak Yulita lebih dulu, silahkan.
Baik, terima kasih pemirsa RRI. Kalau dari saya pribadi, khusus untuk pisang Dewaka Merauke sendiri, kita bukan menerima saja dari pengepul, tetapi kita langsung membelinya dari mama-mama asli Papua. Nah, di situ memang kita tanamkan edukasi ke mereka, bukan hanya mengambil saja. Untuk pisang Dewaka ini kan mungkin kakak tahu sendiri, Deci tahu sendiri bahwa tumbuh secara alami ya di pinggir-pinggir drainase baik maupun di hutan-hutannya. Tetapi kami menanamkan edukasi bahwa mama harus menanam di kebun-kebun mama atau di halaman rumah mama, tetapi dengan perawatan. Contohnya dikurangi tunasnya agar tandan pisangnya dia berbuah secara maksimal, seperti itu. Nah, kemudian dari sumber daya yang lainnya pun sama seperti itu. Kita memang mengajarkan mereka untuk mengambil secara bijak, seperti itu. Tidak hanya diambil secara brutal dalam konotasi, seperti itu, Kak Deci. Baik, jadi sekaligus membeli produk dari memang orang pertama ya, dalam hal ini mama-mama asli yang menanam ya, tapi juga sekaligus memberikan contoh edukasi ya. Oke, penerapannya supaya ini menjadi teladan yang baik juga bagaimana kita menjaga ekosistem alam gitu ya. Ya, tidak hanya diambil saja, dimanfaatkan saja, tetapi kita ikut turut melestarikannya. Oke, baik. Kalau dari Koko Joni bagaimana pandangan dan juga triknya nih? Karena kan bahan yang digunakan benar-benar itu bahan lokal ya. Oke, silakan. Iya, memang kalau kita bilang sagu ini kan memang juga tumbuh begitu saja ya secara alami. Jadi memang selalu kita edukasi ke masyarakat, karena memang kami juga nih beli langsung dari mama-mama Papua. Jadi saya memang tidak beli karena mereka ada jual per tumang-tumang, tapi saya langsung beli yang mereka sudah ayak, sudah bersihkan di kantong-kantong plastik di pasar. Ya saya beli di mama Papua. Daun pisang juga. Jadi kalau dengan tadi Adil Food ya memang kayaknya cocok, karena daun pisang juga ini, kalau pisang Dewaka kan daunnya lebar-lebar besar-besar. Itu memang kita juga edifikasi untuk supaya budidaya dia lagi. Jadi tidak asal ambil-ambil nanti daun pisangnya habis gitu. Memang kita dengan usaha ini kita banyak membantu masyarakat asli orang Papua, karena daun pisang dijual oleh orang Papua ya, kita punya mama-mama Papua. Sagu juga dijual, ini kelapa juga kita ambil tidak dari pendatang, yang kita ambil langsung dari orang asli Papua begitu. Baik, nah dari perjalanan Kak Yulita dan juga Koko Joni, pasti sudah banyak nih checklist evaluasi yang mana ini menjadi referensi supaya bisa diberikan juga tidak hanya pemahaman edukasi, tapi pengaruh positif ya untuk menjaga khususnya warisan kuliner kita yang ada di Kabupaten Merauke sendiri. Oke, kalau dari Kak Yulita dan juga dari Koko Joni sendiri ya, melihat perkembangan saat ini ya, pergerakan teknologi yang semakin canggih, kuliner kita juga pastinya sudah dipengaruhi juga ya oleh banyak ya kuliner lain lah yang mungkin dari daerah lain atau mungkin yang disaksikan lewat YouTube ya. Ini mudah sekali untuk dicari bagaimana cara untuk tetap menjaga agar ciri khas kulinernya, baik itu untuk produk sagu sepnya sendiri maupun oleh-oleh dari Merauke dari Adli Food ini seperti apa, supaya tetap bisa dinikmati dari generasi ke generasi dan mereka juga bisa tahu gitu ya bahwa sejarahnya ada seperti itu. Silakan. Baik, mungkin kalau dari Adli Food sendiri, untuk keripik pisang madunya memang authentic taste banget. Walaupun mungkin keripik pisang madu ini ada di daerah lain, tetapi saya jamin keripik pisang madu Adli Food berbahan pisang Dewaka Merauke rasanya autentik, tidak ditemukan di lainnya. Karena memang faktor topografi sendiri yang ada di Merauke berbeda, sehingga pisang Dewakanya tumbuh subur, tetapi ini
Yang pertama kita menangnya organik nih Kak Deci, seperti itu. Dan membuat ciri khas tersendiri pisang dewaka ini. Makanya dijadikan keripik pisang madu berpadu dengan resep original dari Adli Food dengan proses penggorengan yang memang sedemikian rupa menjadikan keping per kepingnya berbeda dari keripik yang lain. Jadi itu yang kita pertahankan. Jadi boleh ada keripik pisang madu di daerah lain, tetapi tidak akan ada keripik pisang madu dari pisang dewaka Merauke. Seperti itu. Oke, keren ya. Kalau dari Koko Joni sendiri bagaimana nih? Iya, kita tahu di Merauke ini setelah Sagu Sep Koko Joni mulai terkenal, ini kan banyak sudah mulai jual-jual lagi kan Sagu Sep, saya lihat sudah mulai ada, bekas-bekas anak-anak buah saya sudah mulai menjual. Yang beda memang dari Sagu Sep Koko Joni memang karena ini kami bakar, begitu bakar secara sudah modern ya, kami bakar. Yang lain itu saya lihat mereka baru kukus-kukus, ini bakar. Dan yang bedanya memang pengantarannya ini gratis, gratis ongkir. Itu memang yang agak sulit saya lihat yang lain, karena yang lain pakai, yang lain semuanya kan harus ada ongkirnya. Kalau saya memang gratis ongkir, karena terus terang saya sendiri yang antar, gitu. Dan memang orang terima itu masih dalam keadaan panas. Jadi makanya Sagu Sep Koko Joni harus dipesan dulu, baru kami produksi. Sehingga pengantarannya itu memang terimanya masih panas-panas. Dan itu memang beda dengan yang lain. Semuanya saya lihat tidak bisa kayak begitu. Itu jadi ciri khas yang dipertahankan ciri khas Sagu terus Sep Koko ya. Joni ya. Baik, semakin menarik. Tentu kita juga ingin ketahui ya pemirsa, apa saja yang menjadi kendala di lapangan mulai dari Sagu Sep Koko Joni dibentuk ya, ataupun juga diproduksi awalnya, lalu juga mulai dari oleh-oleh dari Adli Food ini juga dibuat ya. Pasti banyak sekali checklist tantangan yang luar biasa. Kita ingin tahu juga perjuangannya seperti apa sampai saat ini masih tetap terus untuk berkiprah di dunia kuliner, khususnya yang ada di Kabupaten Merauke. Kita akan kembali membahasnya pemirsa setelah yang berikut ini.
Iya, baik pemirsa RRI Net, kita masih dalam obrolan budaya produksi RRI Merauke dengan topik pembahasan kita adalah menjaga warisan rasa atau kuliner. Masih bersama dengan kedua bintang tamu kita untuk saat ini yaitu Koko Joni atau lengkapnya Joni Joko Liusiadi dan juga Kak Yulita Sirkan. Baik. Kita kembali untuk obrolannya dan yang pasti saya dan juga pemirsa ingin ketahui ya, banyak sekali pasti tantangan yang dihadapi. Nah, apa yang membuat akhirnya Koko Joni dan juga Kak Yulita ini tetap terus on fire nih ya, supaya menjaga betul ciri khas daripada kuliner kita dan juga oleh-oleh dari Merauke. Saya silahkan untuk Kak Yulita lebih dulu, silakan. Baik, kalau untuk saya pribadi memang saya selain memang fokus untuk Adli Food sendiri, tetapi saya lebih kepada menjadi trainer olahan pangan untuk Kabupaten Merauke, kalau sekarang Papua Selatan ya, seperti itu. Jadi ada motivasi saya tersendiri membesarkan
produk saya dan brand saya, tetapi saya juga ingin masyarakat yang ada di Papua Selatan pun bisa mengolah olahan pangan lokal ini menjadi produk berdaya saing. Nah, itu mungkin kenapa salah satu motivasi saya Kak Deci untuk sampai saat ini bisa bertahan, karena selain cuan pasti ada kebermanfaatan yang saya ingin kejar, yang saya ingin dapatkan seperti itu. Terima kasih. Oke, lebih kepada personal dan juga bagaimana pengaruh positifnya kepada semua orang yang ada di sekitar kita ya. Ya, mungkin juga hampir mirip nih dengan Koko Joni ya. Silakan Koko Joni. Iya, betul. Memang tantangan terbesar itu jelas awal mula kita usaha ya, karena memang kita belum tahu pembelinya berapa, suka atau tidak gitu. Memang kalau saya pelajari ilmu bisnis itu, sebelum kita berbisnis seperti kuliner ini, kita memang harusnya lempar ke medsos dulu. Kalau saya jualan ini, berapa banyak yang mau ini? Nanti setelah tanggapan itu baru kita, oh ternyata ada yang 1-2 orang mau, baru kita mulai mencoba. Jadi awal usaha memang pasti sangat-sangat tantangannya sangat berat, karena harus baru 1-2 orang yang pesan, jadi kita mesti, tapi tetap harus kita konsisten untuk membuatnya dan mengantarnya gitu. Setelah mulai terkenal, brandingnya saya sudah mulai terkenal, ini sebenarnya tujuan saya ingin mengajak UMKM orang asli Marin ya, Papua Marin, untuk supaya bernaung di bawah brand saya, supaya mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dari hasil brand saya ini gitu. Baik ya, ini tentu jadi motivasi juga ya buat semua yang juga mungkin sebagai seorang pengolah atau produksi kuliner yang ada di Kabupaten Merauke atau bahkan secara nasional. Pasti banyak sekali tantangan yang dihadapi, tapi bagaimana cara kita nih untuk tetap terus berada di jalur yang menjadi tujuan kita. Oke, dari Koko Joni dan juga Kak Yulita, melihat sekarang perkembangan yang cukup lumayan pesat baik teknologi dan juga tentu dalam hal dunia pendidikan, industri dan lain sebagainya nih ya, itu pesat dan cepat sekali seperti itu ya, perubahan itu terjadi. Dari kakak berdua sendiri, apa yang ingin kakak berdua suarakan juga melalui cara kita menjaga budaya lokal khususnya melalui kuliner ini, agar perkembangannya itu benar-benar seirama dengan perkembangan katakanlah teknologi dan lain sebagainya. Silakan, mungkin ada trik sendiri mungkin yang sering juga dicontohkan atau digaungkan dari kakak berdua. Kalau dari Koko Joni silakan. Apa ya? Kalau untuk dengan perkembangan zaman sekarang ini, memang kita harus lebih banyak main di medsos ya, media sosial, untuk lebih mengenalkan kita punya produk-produk ini. Kalau saya, harapan saya sebenarnya, saya ingin pertama Sagu Sep ini harusnya dibantu oleh pemerintah daerah untuk terdaftar dulu di pusat sebagai salah satu makanan khas dari Kabupaten Merauke, sehingga kalau orang siapapun yang datang ke Merauke, begitu dia cari di media sosial atau di Google, ketik kuliner khas ini, maka akan keluar Sagu Sep gitu, sehingga UMKM yang mengerjakan Sagu Sep ini bisa dihubungi dan bisa dibeli oleh orang pendatang ya, yang datang ke Merauke begitu. Dengan keadaan zaman yang sudah berkembang, memang mau tidak mau ya kita harus banyak minta pemerintah kasih pelatihan untuk mengikuti perkembangan ini begitu. Salah satunya itu ya, tetap ada wadah untuk terus berkecimpung untuk melatih diri dan juga teman-teman yang lain gitu, pelatihannya. Jadi barometer juga untuk mengukur kemampuan kita. Baik, kalau dari Kak Yulita sendiri bagaimana nih? Ya, kalau dari saya sendiri mungkin yang pertama, kalau saya mengisi materi untuk teman-teman UMKM di Papua Selatan, sering saya tekankan bahwa kita jangan malu dulu nih memperkenalkan budaya dari suku kita masing-masing. Baik dari keseniannya yang terkhusus ini kulinernya. Seperti itu. Mereka jangan malu dulu, apapun itu, yang autentik dulu, sagu yang dibakar dulu. Nah,
Kalau dia sudah tidak malu bahwa dia sarapan paginya hanya pisang rebus atau sagu bakar, nah dari situ kita bisa memotivasi mereka untuk membuat produk ini menjadi produk yang ada inovasi dan kreativitasnya, seperti itu. Seperti yang Kakak Joni sudah lakukan, bahwa sagu ternyata bisa kok dibuat olahan makanan yang masih ada otentiknya ya, seperti sagu sep. Tetapi bisa dikembangkan lagi menjadi pizza sagu, bahkan mungkin ada brownie sagu dan lain sebagainya. Nah dari sini kita bisa menjaga terus nih rasa dari kekhasan budaya kita. Contohnya di Papua ada sagunya, kemudian kalau kita bicara lebih luas lagi di Papua Selatan ini adalah potensi lokalnya yang begitu luas. Tidak hanya kita berbicara soal sagu saja, tetapi ada potensi-potensi alam yang melimpah, yang bagaimana cara kita dengan kreativitas kita bisa kita menginovasinya menjadi produk berdaya saing, bukan hanya di lokal saja, tetapi mungkin kita bisa go nasional, bahkan mungkin internasional ya. Seperti itu Kak Deci. Oke, dari kakak berdua, karena pastinya kan menjual produk dari khas Merauke ya. Penting tidak sih kita punya link atau terus membranding diri produk kita agar lebih luas dikenal sama orang, tidak hanya di lingkup kita yang di kabupaten ya, provinsi, tapi juga sampai kemana-mana gitu. Dari Kak Yulita? Mungkin kalau saya pribadi itu sangat penting sekali Kak Deci. Untuk para pelaku UMKM tentunya jejaring itu sangat menentukan bagaimana perkembangan dari usaha kita. Nah, bagaimana caranya kita mengemas itu? Ya mungkin dengan cara kita saat ini memaksimalkan digital seperti itu di medsos, bagaimana kita berjejaring maupun di WhatsApp, di komunitas-komunitas yang kita punya baik di lokal maupun di nasional. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan customer nih, seperti itu. Bisa membeli secara offline maupun online via WhatsApp, by Instagram maupun mungkin bisa by e-commerce seperti itu. Mungkin kita sudah punya ID di Shopee atau Bukalapak seperti itu. Tetapi memang jejaring itu sangat penting seperti yang Kak Deci sampaikan, dan itu memang saya rasakan dan memang sudah selama ini yang membantu saya berkembang ya jejaring begitu. Oke, kalau dari Kak Joni yang pastinya juga tanggapannya hampir sama dengan Kak Yulita ya, karena dari jejaring itu yang membuat income kita juga jadi meningkat ya kan. Lalu kalau dari Koko Joni sendiri saya ingin tahu nih, sejauh mana sih customernya atau pelanggannya yang di luar dari kota kita ya, kota Merauke ini, sampai kemana nih tamu yang membeli? Iya, pertama memang itu yang saya bilang tadi ya, seperti Adil Food bilang bahwa memang jaringan ini sangat penting sekali supaya bisa kita punya terkenal keluar ya. Kalau saya punya produk sagu sep ini sudah sampai ke Cina, sudah sampai di Belanda begitu. Karena kami sekarang ada dengan cara namanya di vakum. Jadi vakum itu bisa tahan 2 hari sehingga bisa kemana-mana dengan aman. Kalau naik pesawat kan 1 hari sudah nyampe ya, kalau ke luar negeri ya 2 hari sudah sampai, jadi masih bisa tahan. Apalagi kalau nanti sudah masuk ke freezer itu bisa berbulan-bulan malahan gitu. Jadi kalau mau lebih lama ya dibekukan dulu, frozen dulu, sehingga itu bisa berbulan-bulan. Dan itu memang kesempatan ini juga saya ingin terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Merauke, khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena mereka sekarang sudah bikin satu toko online namanya Olepsai. Itu mereka akan launching itu tahun depan ini, kalau tidak salah saya dengar informasi bahwa jadi semua UMKM akan masuk ke dalam toko online Kabupaten Merauke sehingga bisa dijual sampai ke seluruh Indonesia begitu. Baik, itu tentunya informasi yang sangat baik sekali ya. Ini untuk membantu semua pelaku UMKM yang ada di Kabupaten kita tercinta Merauke. Mudah-mudahan ya segera Ya, amin, kita amin. tunggu ya. Dari Kak Yulita dan juga Koko Joni, kita sudah di akhir nih ya dari obrolan budaya kita hari ini, yaitu menjaga warisan rasa dan kuliner. Banyak juga pasti
pelaku usaha lainnya ya, tidak hanya untuk kuliner, tapi yang mana lebih mengangkat kearifan lokal atau budaya kita yang ada di Kabupaten Merauke. Apa yang ingin Kak Yulita dan juga Koko Joni sampaikan kepada semua pelaku UMKM, terlebih khusus untuk kuliner, karena bagiannya kakak berdua nih. Silakan dari Kak Yulita. Untuk saya mungkin sekedar memotivasi teman-teman UMKM lainnya bahwa jangan patah semangat, walaupun kita masih Senin Kemis bahasanya untuk memproduksi, tetapi kita jangan patah arang. Ketika kita konsisten dengan apa yang kita produksi, mempertahankan rasa, kualitas, dan pelayanan, insya Allah lambat laun produk kita akan terkenal. Dan yang selanjutnya, bagaimana cara kita membranding, baik personal brandingnya maupun branding untuk brandnya sendiri. Nah, itu sangat penting. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama, seperti itu Kak Deci. Baik, luar biasa. Dari Koko Joni silahkan. Iya, kalau dari saya ingin pesan kepada seluruh UMKM yang ada di Kota Merauke bahwa jangan malu-malu. Pertahankan kualitas produk yang Anda buat. Memang tantangan itu selalu ada. Tapi kalau Anda konsisten terus, maka usaha Anda satu waktu juga akan terkenal. Dan selalu ikut pelatihan-pelatihan supaya pengetahuan dan ilmu Anda bisa gunakan untuk membuat produk Anda menjadi lebih bagus. Dan memang jaringan itu sangat penting dan harus selalu Anda masuk dalam jaringan sehingga produk-produk Anda bisa terkenal gitu. Iya, terima kasih banyak untuk kehadirannya, baik itu dari Koko Joni sendiri, Sagusep Koko Joni, dan juga dari Kak Yulita untuk oleh-oleh Adli Food sendiri. Yang pasti kita selalu berdoa semoga semakin sukses dan juga Amin, amin. Semakin memberikan pengaruh positif kepada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sehingga seiring bersama maju untuk kebaikan kita semua ya. Ya, dan ngobrol tentang kuliner tentu itu adalah bagian daripada kebutuhan kita sehari-hari yang tentunya kita konsumsi untuk kebaikan dan keberlangsungan hidup. Dan tentunya kuliner itu juga bagian daripada budaya ya yang ada di daerah setempat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan di hari ini lewat topik menjaga warisan rasa atau kuliner bersama dengan Koko Joni Joko Liusiadi dan juga Kak Yulita Sirkan akan menjadi bermanfaat, dan tentunya kita akan berjumpa lagi di obrolan budaya produksi RRI Merauke dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.
Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.